teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, gimana kabarnya? Selamat hari Minggu anak-anak. Anak-anak di rumah masih nurut sama orang tua kan? Bu Tuti berharap anak-anak tetap sayang dan nurut sama perintah mama di rumah. Yuk sekarang kita pujikan lagu tentang ketaatan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus datang di hati kita masing-masing. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk manis, memasang telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Di firman Tuhan kali ini kita akan belajar dari kisah Ananias dan Safira. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, coba adik-adik tunjukkan mana yang namanya mulut. Nah, mulut gunanya untuk apa ya? Ya, mulut digunakan untuk makan dan untuk berbicara. Boleh tidak kita gunakan mulut untuk berbicara tidak baik, tidak jujur, atau berbohong? Tidak boleh, karena Tuhan ciptakan mulut agar kita berbicara yang baik dan jujur. Nah adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus. Suatu hari Petrus seperti biasa memimpin ibadah yang dihadiri oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus hidup saling tolong-menolong sehingga mereka hidup berkecukupan. Di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada sepasang suami istri. Si suami bernama Ananias dan istrinya bernama Safira. Ananias dan Safira baru saja menjual tanah mereka. Kalau kita menjual barang, kita akan mendapatkan apa? Ya betul, kalau kita menjual sesuatu, kita akan mendapatkan uang. Nah adik-adik, waktu itu Ananias dan Safira juga mendapatkan banyak uang dari hasil menjual tanah mereka. Mereka yang dilihat sebagai orang baik, karena itu mereka mempersembahkan uang hasil penjualannya kepada Petrus. Namun Ananias dan Safira merasa rugi jika mereka memberikan seluruh uang hasil penjualan itu. Maka diam-diam mereka menyimpan sebagian hasil penjualan tanah tadi untuk diri mereka sendiri, dan sisanya baru diberikan kepada Bapak Petrus. Mereka pikir, Petrus juga tidak akan tahu kalau mereka mengambil sebagian uang dari hasil penjualan tanah tadi. Adik-adik, Ananias dan Safira tidak tahu bahwa ada mata Tuhan yang melihat. Bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat apa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira. Lalu Tuhan memberitahu Petrus bahwa Ananias tidak jujur. Petrus tidak suka akan hal ini. Dia berkata kepada Ananias, "Hai Ananias, mengapa engkau tidak jujur?" Setelah Petrus berkata demikian, Ananias yang tidak jujur tiba-tiba langsung jatuh dan meninggal adik-adik. Tuhan tahu Ananias tidak jujur dan Tuhan sangat tidak menyukainya. Tidak lama kemudian datang istri Ananias. Siapa namanya? Ya, Ibu Safira. Petrus bertanya kepada Safira, "Safira, apakah betul hasil penjualan tanah tadi hanya segitu yang dibawa oleh suamimu?" Safira pun menjawab, "Ya betul, hasilnya hanya itu." Petrus marah kepada Safira karena Safira juga berbohong. Petrus berkata, "Mengapa kamu juga berbohong, Safira? Lihat, suamimu baru saja dibawa keluar untuk dikubur karena ia telah berbohong."
Mendengar Petrus berkata seperti itu, tiba-tiba Safira pun langsung jatuh dan meninggal. Adik-adik, Ananias dan Safira menerima akibat ketidakjujuran mereka. Mereka berkata yang tidak benar. Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong. Seperti lagu yang pernah kita tahu bersama, Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Walaupun orang lain tidak tahu kalau kita berbohong atau berbuat jahat, tetapi Tuhan tahu adik-adik. Kita tidak mau kan mendapat hukuman seperti Ananias dan Safira? Karena itu, kita harus menjadi murid Tuhan yang berkata jujur. Kalau mama tanya apakah tadi makanannya habis atau tidak, jangan berbohong, harus dijawab apa adanya. Kalau mama tanya sudah berdoa atau belum sebelum makan, maka dijawab juga dengan jujur. Kalau mama memberikan uang untuk diberikan di persembahan, adik-adik juga tidak boleh mengambil sebagian. Adik-adik harus memberikan seluruh uang yang diberikan tadi untuk persembahan. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu tahu apa yang adik-adik perbuat. Nah adik-adik, selesai firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Berkati dan bimbing kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berkata dan berbuat yang benar dan jujur kepada semua orang. Tuhan tolong kami agar selalu bersikap jujur dalam hidup kami. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami, berkati untuk kakak-kakak sekolah minggu, dan semua orang yang telah terlibat dalam persiapan ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberi mereka kesehatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.